Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, Fakultas Tarbiyah, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini dan aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak. Ada beberapa aspek pengembangan anak usia menurut Catron dan Allen dalam Musret, yaitu kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan pengembangan keterampilan motorik. Adapun aspek-aspek tersebut adalah yang pertama yaitu kesadaran personal. Permainan kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Dengan bermain, anak dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri, keterampilan ini membuat anak merasa kompeten. Yang kedua yaitu pengembangan emosi melalui bermain. Anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. Yang ketiga yaitu membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi pengembangan sosial anak untuk berbagi dengan anak yang lain. Bermain dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak dengan lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Dengan komunikasi, anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta mengekspresikan kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak yang lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan. Yang kelima yaitu pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai merasakan dunia mereka. Yang keenam yaitu pengembangan keterampilan atau kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman melalui belajar untuk menemukan aktivitas sensori motorik yang meliputi penggunaan otot-otot besar anak dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Pertumbuhan anak pada keenam aspek pengembangan anak usia dini ini membentuk fokus sentral dan pengembangan kurikulum bermain pada anak usia dini. Kreativitas tidak dapat dimasukkan sebagai pengembangan tambahan karena kreativitas merupakan komponen yang terintegrasi dengan lingkungan bermain yang kreatif. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan diartikan sebagai keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, dan masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain dalam kesehari-hari. Yang ketiga yaitu faktor kondisi kehamilan. Pada kondisi kehamilan, pada dasarnya tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak dalam kandungan. Tumbuh kembang janin di dalam kandungan sangat pesat. Oleh karena itu, janin harus benar-benar dijaga, jangan sampai mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya. Kondisi kehamilan itu dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Yang keempat yaitu faktor komplikasi persalinan. Faktor komplikasi persalinan dapat mempengaruhi perkembangan anak balita.
Karena jika ada komplikasi pada saat persalinan, pada saat nanti anak tersebut tumbuh dan berkembang akan ada gangguan perkembangan. Untuk antisipasi pada saat persalinan, ibu ataupun keluarga serta bidan atau tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan harus lebih memperhatikan kondisi ibu pada saat persalinan. Yang kelima yaitu faktor pemenuhan nutrisi. Peran ibu sangatlah penting dalam pemenuhan nutrisi dalam perkembangan anak karena apa yang dimakan anak akan asupan gizi untuk menjadi saat pembangunan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Agar perkembangan anak sesuai dan normal sesuai dengan umur anak. Satu aspek penting dalam pemberian makanan pada anak yaitu keamanan makanan dan terbebas dari berbagai racun kimia dan kian mengancam kesehatan anak. Yang keenam yaitu faktor kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya. Penyakit menahun yang dimaksud adalah ispa dan diare karena dipengaruhi oleh faktor cuaca yang sering tidak stabil dan makanan yang dimakan balita tidak terjaga, juga kebersihan dot atau tabung susu balita yang tidak bersih. Yang terakhir yaitu faktor perilaku pemberian stimulus pendidikan dan pengetahuan. Orang tua sangat berpengaruh terhadap pemberian stimulasi karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi, orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya pikir anak untuk berimajinasi. Latar belakang keluarga yang mendukung juga mempengaruhi prestasi anak. Baik, itulah tadi aspek-aspek perkembangan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.